Assalamualaikum pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Malam ini Mr. Tukul dan Maggie Dias masih di kota Martapura, tepatnya di Masjid Agung Al-Karomah, untuk menelusuri seperti apa sejarah dari Masjid Agung yang pernah dibakar oleh Belanda ini. Nah, kira-kira ada cerita apa di balik ubin yang tertutup kaca ini, dan seperti apa pula cerita tentang Datu Landak yang menggunakan kesaktiannya dalam membangun masjid? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ini gimana nih, Pak Haji, dalamnya nih? Setebel apa nih ubinnya nih? Luar biasa ya, Mas. Oh, dalamnya pemirsa megah dan karpetnya aja ada. Empuk. Iya, ada. Barusan dibeli dia di Mekah. Oh, dibeli di Mekah. Mekah, ya. Ini belinya di Mekah. Oh, di Mekah. Ini sebanyak 600 lembar barusan untuk di dalam aja. Jadi ini 600 lembar kalau kali 12 berarti 7 ribuan udah jamaahnya. Baru yang dalam, belum lagi dua dong di atas. Jadi kalau hari Jumat ini kan penuh bawah atas, mau meluber keluar. Jadi kalau dihitung semua 25 ribuan. Wah, subhanallah. Kalau peninggalan yang masih asli di sini tuh apa aja, Pak? Peninggalan masih asli, itu pertama itu mimbar. Kemudian ini tiang-tiang. Oh. Ini yang diambil dari Kalimantan Tengah. Itu pemirsa, kita melihat ke mimbar dulu yang peninggalan yang lama, ya. Yang masih asli. Yang asli. Mari. Pada awalnya, Masjid Agung Al-Karomah yang mengikuti arsitektur Masjid Demak buatan Sunan Kalijaga ini bernama Masjid Jami Martapura. Setelah direnovasi berkali-kali, masjid ini banyak mengambil bentuk bangunan modern dari Eropa dan Timur Tengah. Hal ini dapat disaksikan dari atap kubah bawang dan ornamen bergaya Belanda. Meskipun kini Masjid Agung Al-Karomah terlihat sangat megah, namun di dalam masjid ini sendiri masih menyimpan sisa-sisa masjid terdahulu. Hal ini bisa dilihat dari 4 tiang ulin peninggalan Datu Landak masih berdiri tegak dan kokoh di tengah masjid ini. Tak hanya itu, beduk yang terbuat dari rakit pun masih dipakai. Mimbar berumur 1 abad yang memiliki motif kembang berbentuk panggung dan dilengkapi dengan tangga pun masih berfungsi dan digunakan. Tak hanya itu, lantai tempat menaruh mimbar pertama di masjid terdahulu pun masih ada dan dilapisi dengan kaca agar tidak rusak. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, kita sudah berada di depan mimbar peninggalan aslinya Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini, ya. Pak Haji, boleh diceritain ini mimbarnya nih gimana nih? Ini mimbar ini ya dibuat sebelum berdirinya yang ini, yang permanen itu tadi. Kan yang dibangun yang waktu itu 1863. Nah, kemudian pembuatan mimbar ini di bawah pada tahun 1880-an. Karena ini lebih dulu dari yang di Cempaka. Cempaka itu desa Cempaka 1862. Ini sudah ada katanya, berarti ini kan sebelum 1862. Nah, kemudian baru dibikin masjidnya 1897. Jadi ini malah lebih duluan. Pemirsa, ternyata mimbar ini lebih duluan dibanding masjid ini karena ini dibangun sebelum permanen ini masjid ini. Kebetulan yang ikut membuat ini datuk saya. Oh, yang membuat dulu datuknya Pak. Iya Pak, ini tulisan-tulisannya itu artinya apa Pak? Tulisan-tulisan dari ukiran. Maknanya dan artinya tulisannya apa? Ini 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, jadi la haula wala quwwata illa billah, itu aja itu kalau di atas itu Umar. Sayyidina Umar kan juga. Karena ceritanya Sayyidina Umar itu kan ditakutin sama iblis. Itu ada bunga-bunga itu maksudnya. Nah, ini begini. Di sini kan setiap hari Pak Tokoh, misalnya ada aja orang yang ziarah. Oh. Ziarah ke masjid. Di sini kan nggak ada makam. Kalau Amsel kan ada makam, orang ziarah ke makam. Kalau ini nggak ada makam, orang cuma datang ke masjid, ziarah ke masjid. Jadi biasanya masjid ada makam, nah ini masjid tidak ada makam. Tapi orang ziarah setiap hari. Ziarah tiap hari, ya ini keunikannya di sini. Ada yang bawa kembang taruh di sini, ada yang bawa kembang taruh di bekas tiang-tiang lama itu.
Ya sambil berdoa gitu ya. Ambil doa ya. Di Tapi tempatnya udah teman kita. saya namanya Tresno tuh gitu, ada orang datang ngasih duit, ada orang datang ngasih duit, Pak. Tapi kita kasih peringatan juga, hati-hati jangan sampai syirik. Oh, Nanti bisa berbahaya. Ya kebanyakan gitu ya Pak. jadi dipesan tidak boleh sampai syirik karena ini tetap budaya, mungkin budaya. Ya, budaya aja. Nah, kabarnya di sini ada bekas tempat imam Nah, terdahulu yang Nah, apa? dialasi Kaca. apa ya? ada. Dialasi kaca. Kaca ini. Di sana. Bener, Ya betul. Ada. Oh, unik ya dialasi kaca. Nah, alasi Ya. kaca tuh gini, Pak. Gimana gitu? Karena ini dibangun ya. Kemudian supaya itu jangan sampai hilang, kita dibiarkan ini agak ke bawah. Ini kita membangun kita atas lantainya agak ke atas. Jadi udah tutup emang kaca yang bisa diinjak gitu loh. Jadi bisa dilihat sekarang. Wah, Penasaran pemirsa seperti apa imbar yang dikasihkan? Ikuti terus. Ini satu kolom jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta ini. Sekarang kita tanya kepada Pak Haji ini, di mana sih letaknya tempat imam yang terdahulu ya, yang katanya ada kacanya nih, Dialasi di mana? kaca. nah ini kebetulan kita di atasnya, Pak. Coba kita buka dulu. Wah, pemirsa di atasnya. Luar biasa pemirsa, ternyata ini tempat mimbarnya. Imamnya ini. Ya, tempat imamnya ini. Luar biasa. Imam ini kan batasnya, Pak ya, batas bangunan. Kenapa ditutup karpet? Ini, Pak ya, karena ini karpet ini kalau di sini kan orang sholat, Ya. dia enak di atas karpet kan. Oh. Nah, kita tutup aja supaya enak duduk orang-orang. Oh, begitu. Kalau ubin ini terbuat dari apa Pak? Di mana Ini ubinnya? marmer ini kan. Ini menurut cerita beli dari Itali. Dari Itali ininya. Ini marmernya ini yang aslinya, yang asal. Itu seluruhnya pakai ini. Dari mana nih Itali ini? Itali ya, barang dari Ampere. Nah, luar biasa ya. Ini tempat imam, kemudian Ubinnya mana ke ubinnya? sana. Nah ini. Ini Sokol ya. Ini tiang yang diambil dari Kalimantan Tengah. Ayo Bapak Pak, ulin ya? Ulin. Wah, ini yang dibawa, yang saya ceritakan tadi sekali bawa dua. Ini. Nah ini kan udah dikecilin. Ya. Mungkin lagi yang pertama ditebang itu kan lebih besar dari ini. Dibawa oleh tiga. Nah, gitu landak gitu dan. Ini yang paling besar 4, kemudian agak kecil-kecil. Nah, ini yang masih tertinggal. Yang saya ceritakan tadi apa dindingnya, apa yang tebal-tebal itu segala pintunya itu udah dikasihkan ke masjid yang lain. Jadi cuma tinggal ini aja lagi yang aslinya itu. Luar biasa ya. Dan ini masjid ini pernah dulu terjadi waktu 1937 banjir besar. Banjir besar pernah. Jadi orang-orang yang ini khawatir ini tenggelam. Masuk ke dalam. Tapi ternyata enggak. Jadi katanya malah ada yang melihat air tuh kayak gini sepertinya gitu lah. Jadi Tidak nggak masuk. tenggelam. Pemirsa, ini sangat luar biasa keajaiban masjid ini. Konon cerita tahun 1937 ini pernah kena banjir bandang, tapi airnya tidak sampai masuk. Jadi seperti kayak mangkok piring gitu. Di samping kiri. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta ini. Sekarang kita ngomongin tentang Datu Landa. Saya penasaran
sekali, siapakah sih sebenarnya beliau ini Datuk Landak? Datuk Landak ini sebenarnya keturunan dari Kiai Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan. Dan kebetulan nih Mustokonya ada anak cucunya. Itu ya Pak Haji Jayadi. Wah, Haji Jayadi sekali nih pemirsa. Nah. Assalamualaikum. Ini masih cucunya. Iya. Subhanallah, masih cucunya pemirsa. Sangat beruntung sekali ini Mr. Teguh jalan-jalan kita bisa ngobrol dengan cucunya. Buyutnya. Ya. Berdirinya Masjid Agung Al-Karomah sendiri tak lepas dari sosok legendaris bernama Datuk Landak. Setelah habis terbakar, Datuk Landak ditugaskan untuk mencari tiang utama penyangga masjid, yaitu kayu ulin berukuran besar yang hanya ada di Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Konon dengan kesaktiannya, kayu ulin yang besar tersebut diangkat dan ditarik dengan mudah oleh Datuk Landak. Kayu-kayu ulin tersebut kemudian dibawa dengan menggunakan rakit melewati Sungai Barito. Bekas kayu kering yang digunakan sebagai rakit dimanfaatkan menjadi beduk, dan kayu ulin yang dibawa oleh Datuk Landak digunakan sebagai tiang penyangga utama masjid dan diberi nama tiang Guru 4. Menurut cerita warga, tanah bekas geseran pohon yang ditarik Datuk Landak menjadi anak sungai yang mengeluarkan intan. Tanya-tanya nih, sebenarnya siapa sih Datuk Landak itu? Datuk Landak itu nama yang sebenarnya Muhammad Afif. Muhammad Afif. Ya, cuma digelar Datuk Landak. Ya. Karena apabila beliau tuh marah sama orang yang tidak baik lah, gitu kan. Bulu-bulu Roma beliau tuh tegak berdiri. Seperti bulu landak. Lalu digelar orang Datuk Landak. Jadi pemirsa, Muhammad Afif ini kalau pas marah melihat orang-orang yang berbuat yang tidak baik, yang jahat, yang merugikan orang, tiba-tiba bulu-bulu rumahnya itu bisa seperti landak yang tajam-tajam itu. Nah, kita penasaran nih dengan kayunya nih. Yuk kita deketin aja kayunya yang dibawa ini. Kayunya bisa kuat. Iya. Kayu kayak tembok. Luar biasa sekali. Ini dilapis, Pak. Ya. Beda, Mas. Orang seringkali mengambil kayunya ini mengambil berkah katanya. Jadi ini, dilapis supaya jangan. Ini apa ini? Ini kayunya kayu juga. ulin. Kayu besi. Ini 4 batang, Pak. 4 batang. Yang besar. 1, 2, 3, 4. Dan yang kecil-kecil. Ini banyak. Bawa sambil berenang ya. Itu Pak, Datuk Landak itu yang melawan ketua Dayak itu Pak? Pada waktu di sana diserang oleh Dayak, rombongan-rombongan Dayak. Karena ya kehebatan beliau, sehingga Dayak itu tidak berdaya. Nah, kemudian dia masuk mengikut dengan Datuk Landak. Mungkin dari Pak Haji mau nambahin apa? Nah, cuman itu aja. Datuk Landak ini kan karena beliau keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Beliau dari datu-datunya itu ulama dan dia juga ulama. Ya. Jadi mungkin karena beliau itu ibadatnya kuat sehingga dia punya kelebihan keistimewaan. Nah, waktu bawa ulin ini masuk ya, itu kan di hutan. Ya. Nah, kan diseret gitu ya. Waktu menyeret itu kan tanahnya itu tergerus. Akhirnya gerusannya itu menjadi anak sungai. Wah, luar Terus Pak, ini saya mau tanya, katanya di sungai itu tuh keluar intan gitu ya Pak ya? Nah, itu daerah sana kebetulan pada tahun 50-an sekian itu banyak orang datang ke sana mencari intan. Menurut cerita itu ada bekas pohonnya ini ya. Itu orang mencari-cari karena dikatakan banyak intannya di sana. Dan kebetulan waktu daerah situ memang banyak intannya. Kabarnya ketika kayu ulin mau diberdirikan waktu itu juga bermasalah. Gimana ceritanya nih? Nah, ini kan dulu kan nggak ada keren, nggak ada apa macam-macam tahun itu. Akhirnya gimana cara mendirikan? Kalau terlalu besar kan ini. Nah, adalah usaha-usaha yang zahir. Cara lain bikin cara kata orang itu diberi kayu-kayu itu, tapi itu kan nggak seberapa. Akhirnya Datuk Landak
punya keistimewaan. Iya, iya. Hanya dengan keistimewaan beliau itu agak mudah terangkat gitu sampai berdiri. Oh gini Pak ya? Ya, gitu aja. Macam-macam cerita. Tapi udah sambil dipecahkan. Dibantu. Cepet subhanallah. Nah, kayaknya kita perlu lihat ke beduknya itu ya. Nah, gimana kalau kita langsung ke beduknya? Nah, pemirsa, seperti apa beduknya? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di depan beduk yang konon ceritanya ya pukulannya tuh jadi tempat beduk itu ya luar biasa. Ini monggo diceritakan. Ini beduknya ini yang kalau aslinya yang dalamnya Pak Sokol. Ya. Nah kemudian ini karena agak sudah ini dilapis. Oh. Ini yang lapisannya yang baru ini. Ini yang lapisan luar baru tapi yang dalamnya itu asli. Ya. Dan ini satu pohon Pak. Jadi nggak ada sambungan. Satu pohon, jadi tidak ada sambungannya. Mungkin mau dipukul? Hah? Boleh? Silakan. Wah. Mau ada nih, kita siap-siap mau buka puasa ya. Oke pemirsa, sekarang saya mau buka bersama dengan Pak Haji, dengan cucunya dari Datuk Landa dan Megi. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Mr. Tukul jalan-jalan, kita kan sudah saatnya kita untuk berbuka puasa ya. Kita bareng-bareng Pak Haji ya, kita bareng-bareng buka puasa bersama keluarga besar Masjid Agung Al-Karomah. Azim dah. Ya azim ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, yaghfir lil dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي ازاي قطفتي ناري حبيبي يا ناسي ويمين ياخد لي طاري من قلبك القاسي. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia, seluruh alam semesta. Ya, salam hormat buat keluarga semuanya. Ya, sukses selalu, bahagia selamanya. Ya. Untuk Pak Jayati dari tadi kita kan ngomongin soal Datuk Landa nih. Iya. Saya penasaran di mana makam Datuk Landa? Makam beliau. Iya. Belakang Lampayan. Dari jaraknya kira-kira ada berapa kilo dari sini ya? Ya, kurang lebih 10 kilo lah. 10 kilo. Mas, tapi mau tanya dulu nih Mas. Pak, katanya di dekat makamnya Datuk Landak tuh ada makamnya Datuk Pelambayan ya Pak ya? Atau Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari yang katanya membuat orang-orang di Martapura ini jadi kota santri. Betul ya. Betul ya Pak ya? Wah, ini kayaknya ulama. Ya. Karangan Datuk Pelambayan Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kalangan yang terkenal saya bilang tadi, dan itu menjadi pelajaran utama malah di Thailand Selatan. Wow, ya dari sini ya. Berarti kita sekalian ya Pak? Wah, kita penasaran. Nah, seperti apa tempatnya dan sangat luar biasa pastinya, energinya pasti positif. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Hatur nuwun. Terima kasih. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya sekarang sudah berada di pemakaman Datuk Ketampayan, Datuk Landa.
Nah, sekarang saya masih bersama Pak Jayadi dan Maggie Dias. Nah, ini saya mau nanya ke Pak Jayadi nih. Iya. Bapak, ini makam Datuk Landak ya sini? Iya, ya. Di samping makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, kalau mau lebih jelas, mari kita ke sana. Wah, pemirsa, kayaknya Pak Jayadi beserta pemirsa pasti penasaran ini. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan merupakan ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar. Beliau juga pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara. Konon Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kecil merupakan anak yang menyukai keindahan terutama di bidang seni lukis. Hal ini pula lah yang membuat Sultan Banjar tertarik dan membawanya ke istana. Di umurnya yang ke-30 tahun, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk belajar agama Islam. Setelah 35 tahun belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat sebuah kitab hukum fikih yang dikenal dengan kitab Sabilal Muhtadin. Tak hanya itu, beliau juga membuat sebuah pesantren yang bernama Pesantren Darussalam dan mengajarkan agama Islam di pesantren tersebut. Pemirsa, Mr. Teguh jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di makam. Kita agak duduk aja. Sini monggo, Pak. Ini sudah. Pak Jayadi, saya pengen nanya ini, siapa saja yang dimakamkan di ruangan ini? Semuanya keluarga beliau. Ini makam beliau. Ya, ini ya makam kemanakan beliau. Itu saudara sepupu. Saya pemirsa, percaya nggak percaya, begitu saya masuk ruangan ini rasanya adem, tenang, nyaman dan dingin sekali. Jadi tidak ada hawa panas, hawa negatif, tidak ada, hanya positif. Betul, Mas. Tapi saya penasaran nih, Mas, Pak, dengan foto-foto itu, Pak, bisa dijelasin Pak itu foto-foto siapa? Ini foto siapa nih, Mama ya? Ini foto Datuk Landaknya sendiri. Ya. Datuk Landak ini. Oh ya. Itu anak beliau. Kita udah nggak sabar ingin ziarah ini. Untuk ziarah langsung boleh? Ya, saya mau silakan. Ya, ini Mas. Kita penasaran, langsung aja ke makam Datuk Kelampayan. Langsung aja monggo ya. Nah, pemirsa seperti apa kondisinya kita ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Datuk Kelampayan. Monggo. Pemakaman Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terletak di Desa Pelampayan, Kecamatan Astambul. Kompleks pemakaman ini merupakan kompleks pemakaman ulama-ulama besar di kota Santri ini. Di dalam pemakaman ini terdapat dua makam utama, yaitu makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan makam Datuk Landak. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, saya sudah di depan pintu makam Datuk Kelampayan ya. Ini semuanya keluarga beliau. Ini Pak Muhammad. Wah, Pak Muhammad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Ini ya. Ini dengan Bapak siapa ini? Iya. Haji Muhammad. Haji Muhammad. Ini sama beliau ya. Ini apa yang dimaksud di apa? Makam beliau Bapak ini. Mau kemana? Ziarah. Ya, ada keperluan. Oh, Bapak ada. Ya. Terima kasih. Sama-sama.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, saya sekarang sudah masuk ke dalam. Siapa nih sebenarnya Datuk Kelampayan ini? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu ulama yang gigih dalam menyiarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Pada umumnya Kalimantan Timur, Barat, Tengah pada khususnya. Bahkan beliau juga menyampaikan dakwah-dakwah secara lisani maupun secara lidah langsung ke masyarakat langsung terjun. Jadi menyebarkan agama Islam secara gigih. Secara gigih ya betul. Ke seluruh Kalimantan dan sekitarnya, terutama di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin Maggie ada yang tanya. Pak, benar nggak sih kalau beliau itu menjadikan kota Martapura ini sebagai kota santri? Memang kalau kita melihat dari ke belakang, memang sejarahnya awal mula dia mendirikan Majelis Ta'lim yang pertama barangkali di Kalimantan khususnya ini, mungkin satu-satunya beliau yang pertama kali membangun sebuah Majelis Ta'lim yang berbentuk halaqah. Di sini ya Pak? Bukan di dalam pagar situ. Itu berkat ada bantuan dari Sultan dulunya waktu zaman Tahlilullah pada tahun 1700 itu. 1700 Masehi. Pada waktu kecil, ketertarikan Sultan melihat kepandaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada waktu itu, pada beliau menjalankan satu kampas di atas satu kertas, melukis menurut cerita-cerita dulu ya dari orang tua kami, melukis sebuah bunga. Kebetulan bunga itu mirip sekali dengan bunga hidup, sehingga ada satu ekor pupu yang lalu lihat lukisan beliau mampir. Beliau karena kepandaian beliau dalam ilmu metafisika, beliau pada waktu itu pernah membetulkan beberapa kiblat di Jakarta, yang kemungkinan arah kiblat masjid itu kurang tepat menurut beliau. Luar biasa. Jadi ternyata beliau itu pernah membetulkan arah kiblat masjid yang ada di Jakarta. Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang ngomongin lagi tentang kitab Sabila Muqtadin sendiri mengajarkan apa? Jadi cerita beliau setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau banyak mengarang kitab-kitab keagamaan, di antaranya kitab ilmu fikih yang terkenal dengan kitab Sabila Muqtadin. Di sana banyak membahas tentang masalah muamalah, munakahat dan lain sebagainya tentang kehidupan di dunia secara hukum Islam. Jadi pada dasarnya beliau itu banyak mengambil daripada kitab-kitab yang disadu beliau dari guru-guru beliau. Pernah baca tuh Pak? Iya, Sabila Muqtadin. Pernah baca kamu? Iya. Di rumah, tapi jadi Sabila Muqtadin ini bukan saja terkenal di Indonesia, bahkan di beberapa negara Asia Tenggara, Filipina, Thailand, daerah Patani, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, ini pertanyaan iseng nih. Saya perhatikan banyak burung nih Pak. Apakah sengaja atau gimana nih Pak? Jadi ini kan cerita lama aja. Kalau setiap tempat-tempat masjid, jannah kubah itu datang sendiri aja. Saya pikir ini masjid Pak tadi dari kejauhan. Memang kalau di mana-mana kalau tempat bersejarah, makam para wali, memang ada kubah. Betul. Jadi kalau gedung dihinggapi sama burung, subhanallah, itu berarti gedung itu memang sangat besar sekali keagungannya. Jadi energinya sangat luar biasa. Pak, benar nggak sih kalau di sini ada pesantren yang tertua yang dibuat oleh Datuk Kelampayan? Pesantren yang ada di Kalimantan Selatan yang pertama kali, bahkan di Kalimantan pada khususnya, itu adalah yang tertua di Martapura, itu Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam didirikan pada tanggal 14 Juli tahun 1914, hampir 100 tahun sudah. Nah, ini kabarnya beliau juga pernah doa agar 7 keturunannya jadi ulama nih. Benar nih? Ada satu cerita yang menarik. Beliau pada waktu
pada bulan puasa. Ya. Kebetulan ketemu sama Lailatul Qadar. Iya. Berdoa, di antara doa beliau itu, ya Allah ya Tuhanku, mohon anak saya sampai 7 keturunan sampai ke bawah menjadi orang-orang yang soleh. Siapa aja nih Pak yang paling terkenal dari itu 7 keturunan? Abah Guru Sekumpul, Syekh Abdul Ghani, Abdul Ghani, Syekh Abdul Karim. Itu keturunan keempat dari Syekh Arsyad Al-Banjari, salah satu guru besar di Masjidil Haram, juga menjadi imam besar di sana, di Mekkatul Mukarramah. Nah, pemirsa, kita ya udah nggak sabar untuk ziarah bersama-sama. Monggo mungkin Bapak Haji memimpin doa kalian ini. Nah, nih, ayo. Kami satu kul jalan. Di perpustakaan ini terdapat beberapa peninggalan dari Datuk Kelampaian atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antaranya adalah baju gamis, kopiah atau peci, sorban dan tongkat yang kini telah berumur ratusan tahun. Tak hanya itu, ada pula Al-Quran yang ditulis tangan oleh Datuk Kelampaian. Kitab Sabilal Muhtadin sendiri tidak diletakkan di perpustakaan ini, yang ada hanya kopi dari kitab tersebut. Nah, bisa terus jalan-jalan, kita udah masuk ke ruangan. Namanya Pak Haji, ruangan apa perpustakaan Datuk Kelampaian. Iya. Perpustakaan Datuk Kelampaian. Apa aja nih peninggalannya? Ada sebagian Al-Quran, tulisan. Oh, yang ini. Oh, ini peninggalan. Ini tempat kita. Biasanya kalau orang Banjar bilang ini tempat menginang. Oh. Menginang sirih. Tempat menginang. Kalau ini tulisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berupa haf Al-Quran, belakang, yang kecil, yang besar ini ada juga. Ini duplikatnya aja. Kalau yang aslinya di tempat Juliet kita juga. Ini sudah berapa tahun? Ini 300 tahun lebih. Oh. 300 tahun. Kalau yang ini mungkin salah satunya. Oh, kopiah beliau. Kopiah. Lain nama. Maaf, bisa dipegang? Bisa. Kopiahnya ini. Kalau mau coba? Ya ini tongkat beliau. Wow. Ini apa ya? Gamis sama saya kan maklum 300 tahun kan gamis. Kalau yang ini? Kalau ini salah satu karangan beliau, ini sudah nah ini Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin dicetak ulang kembali, ini cuma kopinya aja, kalau aslinya. Nah ini langsung tulisan beliau, tulisan tangan. Ini. Wah, ini mengenai yang fikih tadi ya Pak ya? Yang mengenai fikih. Nah, nah ini udah ya, ini siapa lagi nih Pak? Ini siapa nih Pak? Foto beliau langsung, yang mau menasabahnya. Datuk Kelampaian. Datuk Kelampaian, ya. Kalau ini salah satu buyut cucu beliau, Tuan Guru Haji Chen Alami. Beliau ini terkenal karena di samping ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang keagamaan, juga mempunyai, kalau orang sekarang ini mempunyai ilmu kedikjayaan. Di antaranya. Tapi kedikjayaan orang-orang dulu itu hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga suka mendoakan orang. Makanya pada zaman gerilya dulu, pada waktu pemberontakan kan, para pejuang-pejuang rakyat Indonesia memberontak kepada Belanda, terus datang kepada beliau minta doakan supaya selamat. Dan juga cerita
pada waktu itu Pak Soekarno, presiden kita pertama di Indonesia, mendengar nama beliau, terus langsung sowan, langsung ke tempat beliau. Ada cerita mengatakan bahwa pada waktu beliau sowan, Pak Bung Karno ke tempat beliau dikasih seperti tongkat. Untuk apa tuh Pak maksudnya? Tongkatnya itu bisa ya untuk ini aja, pegangan aja mungkin, pegangan kita sehari-hari. Nah, pemirsa, kayaknya kita ini apa namanya sudah menelusuri semua yang ada di sekitar Martapura dan saya ngucapin terima kasih. Banyak. Ya, mungkin ada mungkin disampaikan lagi. Oh, ini ada silsilah tulisan dari cucu beliau tentang sejarah singkat keturunan beliau. Oh, jadi ini udah ditulis mungkin lebih ratusan tahun ini. Kalau istilah orang Martapura namanya Ranji. Sejarah silsilah. Ini Abdullah, ada anak 5 orang, Abidin, Haji Jena Abidin, Nurmin, dan Diang Patona. Sampai cerita-cerita di sini. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Amin. Dan Maggie juga terima kasih. Pokoknya ambil sisi positif dari tontonan, itu jalan-jalan yang negatif jangan diambil. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan. Waalaikumsalam.